Assalamualaikum. Selamat datang di channel Babah Bre. Di mana di video kali ini Babah akan membahas rumah gurita yang ada di Bandung, yang konon katanya banyak orang-orang bilang kalau rumah itu horor. Apakah benar dengan kabar yang sudah tersebar di mana-mana? Dan sebelum Babah melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan oke, tidak lama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan rumah gurita yang ada di Bandung, di Learning by Googling. Rumah gurita menjadi salah satu ikon legenda urban terkenal di kota Bandung. Arsitektur dan dekorasi berupa gurita raksasa di atap rumah berlantai 4 tersebut memang membuat warga yang melintas bertanya-tanya, bahkan tak sedikit mengaitkan rumah tersebut sebagai ritual pemujaan setan. Rumah gurita terletak di komplek perumahan Sukadama yang berada di Kelurahan Sukagali, Kecamatan Sukajadi. Akses untuk menuju rumah gurita bisa dari Jalan Dr. Andes Junjunan maupun dari Jalan Sukagali. Lokasinya persis di depan kantor pos Sukagali. Mungkin siapa yang tidak tahu dengan rumah gurita, kalau di akses yang lebih simpelnya itu dari Jalan Pasteur, patokannya itu Hotel Grand Aquila, udah kelihatan sih dengan rumah keadaan ya gede, cuman ya bentukannya yang udah banyak lumut-lumut, kayaknya kayak gak diurus. Tapi konon orang-orang bilang ada orang di dalamnya, jadi ada yang ngurus rumahnya ya, tapi kelihatan di luar begitu misterius. Tampak depan rumah gurita tersebut berada di belakang rumah nomor 6 di perumahan Sukadamai. Konon penomoran tersebut juga sering dikait-kaitkan dengan nomor setan, yakni 666 atau yang dikenal dengan angka 666. Ya, mungkin udah terkenal dengan angka 66, ya tidak asing lagi kalau dengan angka setan, satanis. Sementara itu, rumah gurita berada di balik rumah nomor 6 tersebut, atau bangunan yang terpisah yang terlihat dari depan. Hanya terlihat gurita dengan 2 lubang kaca seperti mata yang menghabisi kepala atau badan patung gurita raksasa tersebut. Ya, walau begitu, pintu masuk menuju rumah gurita itu bukan satu-satunya. Hanya melewati rumah nomor 6, ada pintu lain berupa gerbang putih tinggi yang menghadap ke jalan Cipedes. Pintu ini berada di bagian timur rumah gurita tersebut. Mungkin pernah dilansir dari detik.com, mencoba mengamati dari sudut pandang sisi sebelah barat. Terlihat dari lantai 3 bangunan tersebut terdapat kaca-kaca besar dengan gambar-gambar seorang pria berjanggut dan berambut panjang. Pasukan kapeleri dan sejumlah potret lelaki berambut ikal dan 1 potret wajah menyeringai ada sedoret potret wajah lainnya, namun tak terlihat jelas. Dilansir dari detik.com, ya mungkin dari detik.com video
suasana dalam rumah tersebut ya. Kalau dipikir-pikir emang dari bentuk segi rumahnya memang mewah, cuman ya bisa dinilai oleh masyarakat setempat. Bahkan warga setempat mengatakan sedianya desas-desas rumah gurita sebagai tempat pemujaan setan sudah lama berkembang sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi ia yang tinggal di bertetangga dengan rumah gurita sejak tahun 1980-an akhir itu memastikan bahwa kabar yang beredar di luar dan di internet tersebut adalah bohong. Ya, apakah benar antara bohong dan benar ya? Bangunan ini dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Pak Frans. Katanya, saya kenal baik orangnya dan kami sering kontak-kontakan. Rumah ini hanya menjadi rumah singgah karena pemiliknya ada di Jakarta, kata salah satu warga di daerah tersebut. Dan ia meluruskan kabar bahwa sejumlah orang yang beribadah di depan rumah gurita, sepengetahuannya selama tinggal di sana tidak pernah ada kejadian tersebut. Itu bohong. Saya tinggal di sini sejak tahun 1986. Tidak pernah ada faktanya hal seperti itu yang tutur katanya. Dan salah satu warga tersebut menuturkan bangunan rumah gurita itu awalnya sering dijadikan tempat warga komplek berkumpul atau bermusyawarah. Ya, mungkin tempat tersebut dipilih karena memiliki ruangan luas yang bisa menampung banyak orang. Awalnya sering dipakai warga untuk bermusyawarah. Ya, dari segi kultur bangunannya juga udah kelihatan bahwa rumah tersebut emang luas, bahkan halamannya juga luas. Ya, pasti dijadiin musyawarah kalau diizinin sama pemiliknya. Dan ternyata emang cuman simpang siur kabarnya bahwa rumah gurita itu dijadikan tempat pemujaan setan, beribadah anu itu katanya hoax. Ornamen senis lukis juga terlihat pada tembok rumah bercat putih tersebut, ya, seperti foto Yuda Maulana. Berdasarkan penuturannya di lantai pertama dan kedua rumah gurita hanya ada ruangan kosong dengan sejumlah patung seperti diketahui Pak Frans sang empunya rumah menyukai kesenian, jadi ada patung-patung tersebut di rumahnya, kata warga. Kemudian di lantai teratas tempat gurita raksasa bertengger itu adalah taman yang didesain dengan gaya Indian. Tentakel gurita pun menjadi salah satu penghias dari taman tersebut. Sementara di sisi barat bawah rumah tersebut terdapat sebuah kolam renang. Terus ya, kenapa bangunannya luas juga ya? Yang kata pemilik Pak Frans bilang untuk membuat sarana fitness. Tapi keinginan itu belum terwujud juga sampai sekarang, tutur katanya. Ya, saat ini, kata warga tersebut, rumah tersebut tak benar-benar kosong. Ada kakak dari Pak Frans yang mengurus rumah tersebut, yang katanya kalau Pak Fransnya sekarang ada di Jakarta, sudah mulai jarang ke sini. Kabarnya memang kondisinya ya mungkin capek ya, bolak-balik Bandung Jakarta ya, kita tidak tahu. Ya, begitulah pembahasan dari rumah gurita yang konon banyak simpang siur berita bahwa rumah gurita tersebut dijadikan pengabdi setan atau tempat pengabdi setan.
Dan ternyata setelah digali dan ada klarifikasi dari pemiliknya bahwa berita tersebut itu adalah hoax. Mungkin dari kultur dan lihat bangunannya dari rumah gurita tersebut memanglah sangat ada rasa-rasa horor gitu ya. Ya tapi kan balik lagi ke kitanya, kalau ya pikirannya positif mungkin akan berani, tapi kalau misalkan negatif pikirannya kemana-mana ya mungkin ya jadi negatif hasilnya. Jadi intinya bahwa rumah gurita tersebut kenapa kultur dari ada gambar gurita atau dalamnya ruangannya terdapat patung atau foto-foto lukisan yang kalau menurut kita itu ya seperti horor lah ya, takut gitu. Kalau misalkan masuk ke dalam itu mungkin aura-aura negatifnya ya keluar. Lebih balik lagi ke diri kita masing-masing. Jadi bisa diambil hikmahnya bahwa salah satu atau kalau ada berita yang masih simpang siur jangan mudah percaya. Dan ya, begitulah dari fakta dari rumah gurita yang ada di Bandung. Gimana menurut kalian? Apakah kultur dari rumah dari gurita tersebut emang ada aura-aura negatif atau emang cuman perasaan kita sendiri? Ya itu bisa dirasakan oleh masing-masing. Dan sebelum Baba mengakhiri video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan Baba Bre, maybe my lab, my wow.